Itu. Jadi Paulus itu memulai menulis suratnya itu di tahun 52. Dia sudah mulai menulis di situ dan mengaku bertemu Yesus. Sejatinya yang datang setelah Yesus adalah roh kebenaran, tapi yang datang kepada dia justru Yesus. Berarti harusnya Yesus mengatakan begini, adalah benar yang engkau katakan, lebih baik aku pergi, sebab kalau aku tidak pergi, aku tidak datang. Aku tidak pergi, aku tidak datang. Padahal yang datang setelah aku itu adalah roh kebenaran. Makanya dikatakan yang datang setelahku adalah roh kebenaran. Sehingga ketika ada orang yang berkata aku bertemu dengan dia setelah ini, jangan kau percaya. Itu pasti nabi palsu. Jangan kau percaya. Pasti hanya nabi palsu yang mengaku pernah bertemu saya. Di dalam Matius 24 diterangkan di sana. Jadi apabila ada orang berkata aku bertemu dengan Yesus di padang gurun, aku bertemu dengan Yesus di bilik, ya, bilik penjara atau bilik rahasia atau temeong dalam bahasa Yunani, kata Yesus, jangan kau percaya, sebab nanti kedatanganku itu di akhir zaman, data nomor 27-nya, yaitu ditandai dengan sinar yang bercahaya dari timur sampai ke barat. Jadi kalau ada yang pernah mengaku bertemu dengan Yesus, itu Yesus mengatakan begini di Matius 12 nomor 22. Apabila ada orang yang kerasukan roh jahat, tanda-tandanya mengalami kebutaan. Paulus setelah mengaku bertemu dengan sosok roh yang menyebut dirinya dengan sebutan Yesus, siapakah engkau? Apakah engkau Tuhan? Aku Yesus yang kau aniaya. Kata suara itu. Nah, untuk menentukan bahwa itu Yesus atau bukan Yesus, tanya Yesus, Yesus, benarkah kamu yang datang kepada Paulus pada saat dia ke Damsyik? Dalam Kisah Para Pewarta 22 nomor 8 dan seterusnya, apa kata Yesus? Oh, jangan kau percaya, sebab kedatanganku nanti di akhir zaman. Tanda kedatanganku itu ada sinar dari timur sampai ke barat. Itu berdasarkan pengajaran Yesus. Jadi kalau Anda yang mengaku bertemu dengan saya, jangan kau percaya, itu adalah penyesat. Dan Paulus betul mengalami kebutaan pada saat dia mendengarkan suara, akulah Yesus yang kau aniaya. Yesus dalam Matius 12 nomor 22, tanda-tanda orang yang kerasukan setan, matanya picek. Dan itu dialami oleh Paulus selama kurang lebih 3 hari. Dia buta, berarti yang merasukinya adalah iblis. Kenapa dalam terjemahan Indonesia itu menjadi Roh Kudus? Asal-muasalnya bagaimana? Itu mereka ambil dari Al-Quran. Karena kata Roh Kudus itu hanya ada di dalam Al-Quran. Betul. Tidak ada di dalam kenapa kitab Belanda. Roh Kudus? Mereka menamainya itu Roh Kudus itu kenapa? Ya, sama seperti kenapa mereka menamai Tuhan mereka yang dewa itu menjadi Allah. Lalu mereka umpetin dengan membacanya Allah. Allah. Apa tujuan mereka membaca Allah? Supaya tidak ketahuan bahwa Tuhan yang mereka ambil itu dengan penyebutan Allah itu adalah milik umat Islam. Itu tujuannya. Seperti itu. Tapi kalau dijual di umat Islam itu kan nggak laku, karena kita meyakini memang demikian kan, namanya Roh Kudus itu adalah malaikat Jibril. Berarti mereka menyembah saya potong malaikat ya dong. dikit. Ya. Bu, saya potong Shalom. dikit. Ini ada nih. Shalom. Ini datang lagi Gurunda nih. Salon, Iya, salon. Shalom. Salon. Ya, itu bisa nggak laku, sabar dulu. Shalom. Itu bisa tidak laku kalau yang mengajarkan itu manusia biasa. Ini masalahnya manusia yang kerasukan iblis yang mengajarin, bukan manusia biasa mereka ini. Mereka ini adalah orang-orang yang kerasukan setan. Jangan banyak framing, bicara aja kita. Oke, Kamu jawab kalau dulu. bukan dengar. Kalau bukan Sekarang iblis kamu yang bantah ayat ini. kalau Kamu kasih bukan bantah, setan, aduh, takut sekali kalau si bukan Zuma ini. kalau bukan setan, kalau bukan setan yang si Zuma yang dungu memperlihatkan kedunguan yang nggak bisa bantah ayat ini, yo. kalau bukan setan yang merasuki sabar dulu. Saya nujuk ayat salah kan dungu itu. Aduh. Kalau bukan setan yang merasuki Anda menyembah anak Maria, lalu apa? Jawab saya. Saya jawab. Ya. Kamu tadi berkata, kamu diam kalau saya jawab.
Jawab potong. dulu pertanyaan saya. Kalau bukan setan yang mengajar Anda untuk menyembah anak manusia bernama Maria itu, lalu siapa? Yesus kagak? Elohim kagak? Lalu siapa yang ngajarin ente nyembah anak orang? Oke, saya jawab ya. Hmm. Yesus itu adalah pencipta. Saya Yohanes 1 tanya, ayat 3. roh apa Dengar yang dulu, mengajarkan kamu Anda? nggak bisa bantah ini nanti. Kamu nggak bisa bantah. Menciptakan Saya apa? tanya jelas loh pertanyaan saya. oke. Roh apa yang merasuki ente menyembah anak Maria? Oke. Oke. Yang merasuki saya, yang menyuruh saya menyembah anaknya Maria itu, ya, itu adalah Elohim sendiri. Di mana tertulis? Woi, Oke. gimana lo? Oke, Di mana saya jawab. Ah, di Saya mana? jawab ya. Oke. Di mana tertulis kan? Ya. Yesaya 43 ayat 11. Mati dia. Dengar dulu. Akulah, Allahu Akbar. dengar dulu. Bilang berat malu Akulah, ya? akulah Elohim. Tidak ada juru selamat selain aku. Oke, terus? Gimana sih kamu? Iya, Terus, akulah terus. Elohim. Akulah Gimana sih? Elohim. Tidak Kenapa turun ada itu, juru teman? selamat. Selain aku tidak ada kan? Selain tidak aku ada kan? juru tidak Iya, betul, tidak betul. ada ilah-ilah lain, tidak ada Allah kan Oke. selain Elohim itu kan? Oke, betul. Emang itu kami iman nih. Lah, Nggak ada berarti- ilah berarti selain daripada ilah yang disembah oleh Abraham, Ishak dan Yakub. Nggak ada. Nah, sekarang Anda mengatakan di dalam Yesaya bahwasanya dia yang adalah Eloah ini adalah juru selamat satu-satunya. Saya aminkan dan saya iyakan. Sekarang permasalahannya, Yesus itu di dalam Kisah Pewarta 2 nomor 22 yang melakukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel itu bukan Yesus. Bukan tanda-tanda mujizat dan kekuatan di tengah-tengah Bani Israel. Bukan Yesus yang melakukan tanda-tanda itu, bukan. Coba Anda baca Kisah Pewarta 2 nomor 22. Baca supaya Anda sadar bahwa yang mengajarkan Anda menyembah anak orang itu adalah iblis. Baca. Begini Zuma. Baca dulu. Dengar dulu. Kamu jangan lari dari ayat. Yesaya Baca 43 ayat dulu. 11. Jangan lari dari ayat. Baca Lukas dulu pasal 2 ayat 11. Hari ini Kisah telah lahir bagimu juru Pewarta selamat. 2 nomor 22. Dengar, Baca kamu dulu. bantah siapa itu Immanuel dan juru selamat itu, kamu bantah. Sejak Jangan kamu cuma kapan? fitnah. Sejak kapan anak Maria dipanggil Immanuel? Sejak kapan? Siapa yang Oke. pernah memanggil Yesus Immanuel? Oke. Gila lo. Siapa? Engkau akan dengar dulu. Engkau akan menamai dia Immanuel yang berarti Allah beserta kita. Kamu nggak bisa bantah. Siapa yang menamai anak Gimana? Maria dengan kata Immanuel? Siapa yang menamainya? Itu malaikat yang diutus oleh Yesus sendiri, Elohim. Kapan Gimana sih? Maria memanggil anaknya dengan nama Immanuel? Kapan? Oke. Maria tidak memanggil namanya Immanuel. Katanya tetapi- kamu mengutip Dengar dulu. Kamu Tetapi- mengutip sabar, bahwasanya sabar. dengar. Dengerin saya. Di mana Dengerin dan saya. kapan dan siapa Kamu yang nggak pernah memanggil anak Maria itu dengan panggilan Immanuel? Di mana Ya, dalilnya? kamu- Hai kamu nggak bisa Immanuel, lah. apa Dengar kabar? dulu. Sudahkah Anda hari ini nete? Engkau Di akan mana menamakan. tertulis? Engkau akan menamakan. Immanuel. Kalau Yang berarti dalil itu Allah bukan klaim, beserta kita. kalau dalil itu Oh, bukan dalil klaim, klaim. berarti Klaim. pada sejarahnya kemudian Maria pernah memanggil anaknya dengan panggilan Immanuel. Itu kapan dan tertulis di mana? Dengar. Sekarang kamu bantah nanti ayat ini. Kamu jangan nggak bantah-bantah. Kamu cuma ngomong-ngomong. tapi Justru nggak saya bantah-bantah ingin dari tadi. bertanya samamu yang Gimana memiliki roh di dalam dirimu, yaitu Oke. roh iblis. Aku tanya nih samamu, sejak kapan Maria memanggil darah dagingnya dengan panggilan Immanuel? Jawab. Satu. Maria tidak memanggil dia dengan nama Immanuel. Sudah. Tetapi Maria. Sudah. Dengar dulu. Tetapi Udah. Maria memanggil. Udah. Tetapi Maria memanggil dia Yesua. Yesua itu artinya Yehova penyelamat, juru selamat itu. Ya. Kamu nggak bisa bantah. Dungu kamu. Bung. Sekarang Kamu saya tanya dungu, sama nggak kamu. bisa bantah. Sebelum Sekarang kamu anak bantah. Maria, Apa itu artinya dengar. Sebelum anak Maria itu dipanggil dengan Zuma, sebutan nama Zuma. itu, dengar. Apakah ada manusia terlebih dahulu nggak yang bisa menggunakan bantah. nama tersebut? Jawab dulu. Sebelum anak Maria menggunakan nama tersebut, apakah ada manusia sebelumnya yang menggunakan nama itu? Ada nggak? Tidak ada manusia sebelumnya. Ya. menggunakan nama itu. Ada.
Ada tapi nggak disembah. Siapa itu manusia yang menggunakan nama Immanuel? Coba Mati jelaskan. Meja. Tadi Anda mengatakan Yosua Tuhan yang menyelamatkan katamu. Iya betul, Yehova penyelamat. Yesua itu Oke. artinya Yehova penyelamat. Sekarang Kamu nggak bisa kalau bantah nama itu. kalau nama itu Anda Cuman nisbahkan congor aja kepada kamu. anak Maria, Gimana sabar sih? dulu. Anda nisbahkan kepada anak Maria, dan karena penisbahan itu maka anak Maria itu menjadi Tuhan, maka ada orang yang lebih dulu menggunakan nama itu. Ayo. Gimana dong? Oke. Oke apa? Yesaya bernubuat bahwa Iya. Allah yang Iya. perkasa itu kan Immanuel. Ah, Bapak yang terus? kekal raja damai kan Immanuel kan. Terus apa Nah. hubungannya dengan anak Maria? Dengar dulu. Apa hubungannya dengan anak Maria? Anda lihat Immanuel di 7 jadi dia ke 9. hubungannya. Immanuel di 7 dia ke 9. Dengar dulu, ada hubungannya. Apa Kamu hubungannya? jangan cuman congor aja. Kok congor-congor nggak ada data si Zuma ini. Gimana sih? Ya, apa Kamu hubungannya? bantah pakai data. Kau bantah pakai data. Juru selamat Ya, yang satu-satunya oke. itu selain Yesus itu siapa juru selamat itu? Sekarang Juru kamu selamat bantah. satu-satunya Gimana sih? itu adalah Elohim, Eloa, Betul Elohim. Elohim Ah. kan satu-satunya juru selamat kan? Betul. Nah, berarti Makanya yang juru selamat dikatakan- yang dengar dulu, difirmankan dengar. Gabriel si Jibril Dengar, kepada dengar. Hari Dengar. ini telah lahir bagimu juru selamat Kristus Tuhan di kota Daud itu siapa itu? Bukan Oke. Elohim yang seorang diri, Oke, bukan. baik. Fitnah. Siapa? Muhammad saya. atau siapa? Gantikan. Dengar, Oke, gantian kita silakan. dengar. Oke. Silakan Di jawab. dalam tradisi Yudaism itu sangat jelas bahwasanya bukan duta, bukan nabi, bukan utusan sebagai Betul. juru selamat. Betul. Yesus utusan atau bukan? Betul-betul aja kau dari tadi. Yesus utusan atau bukan? Oke, saya jawab. Oke, saya Iya. jawab. Yang berfirman kepada Yesaya itu adalah Yehova. Yang berfirman kepada Musa yang namanya malaikat Tuhan, malak Elohim. Malak terus? Elohim itu diutus Elohim. Kamu nggak bisa jelaskan ini. Enggak, Karena yang- kamu fitnah malak Elohim itu adalah Enggak, Elohim. yang saya Malak tanya, Elohim, yang dengar saya dulu. tanya, yang Dengar saya dulu. tanya, yang saya Kamu kok tanya, Yesus 3 ini juta aja udah mulai utusan. kocak-kacir tuh. Yesus ini utusan atau bukan? Iya. Kok iya? Kok iya? Yehova yang berfirman kepada Musa itu Bukan adalah itu utusan yang saya Elohim. tanya, bukan itu yang saya tanya. Yang saya tanya, Yesus itu Iya. utusan atau bukan? Kamu nggak bisa jelaskan ini. Cuma Kamu yang nggak bisa saya jelaskan. ditanya Dengar. apa, jawab apa? Iya, Saya tanya, Yesus iya, itu iya, utusan saya atau bukan? jelaskan. Yesus itu Iya, utusan saya atau bukan? jelaskan. Saya nggak butuh penjelasanmu. Oke, Yesus utusan. Oke. Nah, menurut Tuhan, yang menjadi juru selamat utusan atau bukan? Menurut Tuhan lagi. Aduh, nggak nalarmu ini nggak. Loh, gimana Kan sih sudah orang saya ini? jelaskan yang berkata kepada Yesaya itu kan Enggak diutus nyampe oleh Anda itu. Yehova. Enggak nyampe. Dengar dulu. Dengarkan. ya. Dengarkan saya. Yang mengklaim dirinya Dengarkan saya juru dulu, selamat. dengarkan dulu. Yesaya 63 nomor 9. Oke, Dalam bukan segala duta, bukan kesesakan. Iya, bukan dosa, bukan utusan, melainkan Oke. aku sendiri pelakunya. Nah sekarang Yesus Nah. utusan atau bukan? Oke, Yesus utusan, diutus Nah, Bapa. berarti bukan Yesus. Oh, bukan Yesus. Nah, Lah, kan Yesus oke. utusan. Oke, saya bantah. Kamu sudah menyebutnya dia Oke. utusan. Sementara Ya, saya Elohim bantah, saya bantah. menerangkan Oke. kemudian sabar dulu. Dalam Oke, segala silakan. kesesakan mereka, bukan seorang duta, bukan seorang utusan, melainkan Elohim sendirilah yang menyelamatkan mereka. Dialah yang menebus mereka dalam kasihnya dan belas kasihnya. Ia mengangkat dan menggendong mereka selama zaman dahulu kala. Ini janji Tuhan kepada Bani Israel, bukan duta. Itu perjanjian lama. Oke? Bukan duta, bukan utusan. Sementara Yesus itu adalah utusan. Nah, sekarang di dalam Kisah Pewarta 2 nomor 22, orang Israel harus tahu yang aku maksud adalah Yesus, manusia dari Nazaret yang menjadi perantara antara Tuhan kepada Bani Israel, yang melakukan kemudian tanda-tanda mujizat dan kekuatan yang dilakukan oleh Elohim melalui perantaraan Yesus.
Berarti bukan Yesus. Oke. Makanya Yesus mengatakan dalam Yohanes 5 nomor 30, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Berarti bukan Yesus. Kenapa bukan Yesus? Karena dia hanya manusia sebagai perantara. Tuhan melakukan mujizat melalui tangan Yesus. Berarti kau menyembah kurir. Sampai sini paham? Roh apa saya yang jawab merasuki ya. Saya ente bantah. menyembah utusan Ya, Tuhan? saya bantah lagi. Yohanes 11 kamu sabar dari dulu. tadi Yohanes bicara, saya 11 nggak nomor bantah-bantah, gimana 42. sih? Aku mau agar orang-orang Yahudi percaya bahwa aku adalah utusan Tuhan. Ayo. Roh apa yang merasuki ente sampai ente menyembah utusan Tuhan? Jawab. Ya kamu Ini timer kenapa ini? Aduh, kok kamu tanya? Oke, saya jawab. Oke, saya jawab ya. Iya. Saya jawab ini. Yang mana yang kamu jawab? Yang mana? Oke, si Zuma yang dungu berkata bahwa Elohim yang di perjanjian lama itu bukan utusan. Iya. Bener nggak, Zuma? Teman-teman, si Zuma ini nalarnya kayak anak SD. Kok kejang-kejang Elohim. kok? Tuhan Sabar, itu bukan sabar, utusan, aduh. Cak Ayu. Iya, Tuhan itu yang iya. mengutus. Menurut Iya, pengakuan betul. Yesus, dia yang diutus. Berarti dia Tuhan atau bukan? Betul, iya. Hei. Tuhan, iya kata kamu Ya. kan bilang Tuhan bukan utusan. Saya Betul. setuju. Yesus utusan atau bukan? Tetapi, tunggu Yesus dulu. utusan atau bukan? Tunggu dulu. Kamu Yesus jangan lari utusan takut atau sekali bukan? kamu. Kita kan udah Tetapi- udah sepakat tuh. Tuhan Tetapi, Elohim bukan Malak- utusan. Malak Bukan Elohim. utusan. Tuhan itu bukan utusan. Sekarang Yesus utusan atau bukan? Sabar. Sabar. Malak Elohim Yang saya itu- tanya, Yesus itu Adalah utusan. utusan Elohim. Apa? Apa? Sabar dulu, Malak Elohim itu adalah Elohim. Iya, yang itu diklarifikasi malaikat. oleh narator. Oke, Kita pulang malaikat bisa. itu utusan. Oh, malaikat. Oke. Malaikat Tuhan Elohim itu bukan Tuhan. adalah Kamu bilang. bukan Malaikat dong, Tuhan bukan Tuhan. Siapa yang ngajarin kamu? Siapa yang ngajarin kamu? Berarti kamu bilang orang Yahudi bohong. Musa bilang Tuhan gunung batuku itu malaikat Yehova, bukan? Iya. Bukan Tuhan itu malaikat Yehova. Jadi kamu malaikat ingin Tuhan itu bukan mengatakan Tuhan. bahwa dengar. Berarti Malaikat kamu Tuhan ingin bukan mengatakan Tuhan. bahwa bait Elohim itu adalah Elohim juga? Hah? Begini Zuma, kamu nalar kamu itu Beginilah dulu. aliran kepercayaan Dengar dulu, kamu agama tidak bisa jawab. Romawi nyembah Yohanes 1 kepada ayat 18. manusia. Tunggu dulu, Pengikutnya Yohanes 1 jadi 18. kucluk. Tunggu dulu. Yohanes 1:18. Tidak seorang Kecuali ya Yang hanya pernah melihat Yesus yang bisa Elohim. mentafsirkan, hanya Yesus yang bisa menjelaskan tentang dengar, Tuhan. dengar, Itu dengar. Yohanes 1 kamu nomor nggak bisa 18. bantah ini. Hei, Yohanes Jadi, 1 Yohanes 1:18 kan? Pakai Zuma. Yesus Tadi lah lagunya. yang iya gimana Akhi? Tidak seorang Lagunya pun ada- yang ada pernah tulisannya. melihat Elohim. Hati. Dengar dulu Zuma. Ada yang gini. Jadi ada Gimana? tulisannya lagunya. Hati Jangan mute. penat walaupun Mute dong. tak punya Tuhan. Sekali sih. Aduh, takut sekali. Dengar dulu. Teman-teman di bawah tidak bisa menjelaskan ini. Si Zuma kan fitnah. Pernyataan Zuma itu Iya, fitnah. fitnah. Dia bilang Yang mana? Yang mana? tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Tetapi si Betul. Yesaya tadi si Zuma bilang Elohim yang ngomong. Tapi Yohanes bilang tidak seorang pun yang pernah melihat Elohim. Iya, iya, Tetapi iya, yang iya, menyatakan iya, diri iya. kepada Yesaya itu adalah anak tunggal Elohim yang disebut Malak Yehova. Kamu bilang Baca Malak Yehova tadi bukan Yohanes Tuhan. 3 nomor 34. Kamu dungu. Hei. Sekarang kamu baca bantah, Yohanes 3 bantah. nomor 34. Jangan banyak ngomong. Baca. Jangan banyak Yohanes ngomong, kamu 3 nomor bantah ayat 34. Baca. Iya, kamu Kata bantah ayat ini. Yesus, siapapun yang diserahi tugas untuk menyampaikan firman, maka Tuhan melimpahkan, menganugerahkan rohnya kepadanya dengan tidak terbatas. Jadi siapapun yang diserahi tugas menyampaikan firman, kata Yesus, padanya Tuhan limpahkan roh Tuhan yang tidak terbatas. Ayo, sama saya seperti jawab. Nabi Musa. Si Belah Zuma, lautan. si Zuma tidak bisa bantah ini. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Seorang pun tidak pernah melihat Allah.
Tetapi Betul, anak itu kata tunggal Yesus Allah kan. yang disebut Yehovah Malak Yahweh, dialah yang menyatakannya. Ya. Tetapi anak Sekarang tunggal Allah begini. yang Malak Yehovah, dialah yang Sekarang begini. menyatakannya. Oke, 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 oke. Diam. Tunggu dulu. Diam. Kamu nggak bisa bantah. Tunggu dulu. Diam. Tidak Yohanes ada 1 ayat seorang 3. pun. Aduh, Dengar. Diam. Kamu nggak bisa bantah. Yohanes 1 nomor 18. Diam. Segala Diam sesuatu Diam dulu. suatu telah dijadikan Dengar dulu, oleh dengar Dia. saya dulu. Dengar. Yohanes 1 Oke, nomor silakan. 18. No, Yohanes 1 nomor 18. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat, yang pernah mendengar, tetapi anaknya yang tumbal yang ada di pangkuannya itulah yang menyatakan. Nah, apa pernyataan? Dengar. Apa pernyataan Yesus tentang Pernyataannya akulah Immanuel, akulah Yehova. Ya. Itu pernyataannya yang Kuceluk, nggak ada yang bisa kau Kuceluk. binasakan sini, nggak ada yang bisa kau tipu Kamu di sini. nggak bisa bantah ayat ini. Di mana Yesus kamu yang mengatakan? nipu. Di mana Yesus mengatakan akulah Malak Elohim? Mana? Di mana Yesus mengatakan itu? Meow. Woi. Saya jawab. Di mana Yesus mengatakan Begini, akulah Zuma. Elohim? Di mana? Di mana? Si Zuma tidak bisa bantah Yohanes 1:18 ya. Bahwa tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Si Zuma bilang ya. Tadi si Zuma bilang Allah terlihat. Si Zuma bilang Allah tidak terlihat. Lalu yang menyatakan diri itu yang Malak Elohim itu adalah anak tunggal. Lalu Zuma bilang bukan. Di bukan anak mana tunggal. Yesus Di mana mengatakan sih? dirinya Malak Elohim? Di Kamu mana? nggak bisa bantah. Kamu nggak bisa Ya bantah di ayat mana? ini. Aku bantah. Yesus tidak pernah mengatakan dirinya Malak Elohim. Kalau Anda mengatakan pernah, mana dalilnya? Oke. Mana? Oke. Mana? Oke. Saya Oke. menyatakan itu pernah. Saya pakai dalil ya. Saya pakai Mana? dalil. Silakan. Yohanes 1:18. Tidak seorang pun yang Ya. pernah melihat Allah. Dengar dulu. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Parah. Justru Tetapi yang saya anak tunggal tanya, Allah di mana yang Yesus menyatakannya. menyatakan kalau dia adalah Malak Elohim itu mana? Dalilnya di mana? Sekarang saya tanya kamu. Ya. Yang terlihat itu siapa? Yang tidak terlihat itu siapa? Gimana sih? Parah. Kamu? Parah. Oke. Yohanes 1:18. Kamu nggak bisa bantah. Saya Yohanes sudah 1:18. menjelaskan. Coba. Yesus mengatakan tidak ada yang pernah melihat, yang pernah mendengar, kecuali Allah, anak kan? yang ada di pangkuannya, anaknya yang Iya, tumbal. Oke. Anaknya yang tumbal kan berarti Yesus Malak Elohim kan? Loh, dari mana kau dapat Yesus- pandangan Yesus bahwa Malak Yesus Elohim. itu Malak Elohim? Lah, aduh. Jadi Anda sudah kamu tadi bilang. berarti Anda mengatakan Dengar bahwa Yesus dulu. itu malaikat, Kamu tadi malaikat kan Tuhan. bilang. Hei. Oh betul, malaikat Tuhan, Malak Elohim. Jadi Yesus itu malaikat? Tuhan, betul. Malaikat Tuhan yang disebut Tuhan Gunung Batuku Di oleh Musa. mana Yesus pernah mengajarkan bahwa dirinya adalah malaikat Tuhan? Di mana? Aduh. Yesus ngomong nih. Ini Yesus ngomong. Tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Berarti Allah tidak Di melihat kan, mana Zuma, Yesus kan? mengaku Malak Elohim? Di Zuma, mana? anak sekolah minggu, kamu dengar dulu penjelasan saya anak sekolah minggu. Anak TK dengar penjelasan saya. Kan Allah kan tidak terlihat kata Dedek Zuma tadi. Dedek Zuma tadi bilang Allah tidak terlihat. Matius Tapi Yohanes Dedek 7. Zuma, tunggu dulu. Dedek Yohanes Zuma 7 bilang nomor 37 anak itu kata tunggal Yesus, Allah Yohanes yang 5. menyatakannya. Anak tunggal Allah Menyatakan yang di sini, menyatakannya. menyatakan Tunggu ini dulu, dalam bahasa anak Yunaninya tunggal apa? Allah. Anak tunggal Allah itu. Menyatakan di situ bahasa Yunaninya apa? Oh, monogenes kuriostheos. Ya, Gimana sih? pingin kucungkil matamu. Di Kamu situ jangan dulu exegomai. Yunani. Artinya Jangan exegomai kamu- itu mentafsirkan, Aduh. menjelaskan. Anaknya yang Aduh. tumbal inilah yang menjelaskan tentang si Bapa yang disebut Elohim. Penjelasan sang anak tentang Elohim dikatakan bahwa Aduh. hidup kekal itu, dengar, hidup kekal itu adalah mereka Bani Israel Menyatakannya, mengenal Zuma. engkau. Dengar. Mengenal engkau. Menyatakannya. Bukan menyatakan di situ, Dedek Zuma. mentafsirkan, menjelaskan, exegomai. Itu bahasa Yunani, artinya menjelaskan. Berarti Yesuslah yang punya hak menjelaskan tentang Tuhan itu seperti apa. Kata Yesus, Tuhan itu tidak bisa dilihat. Tuhan itu Betul. tidak bisa didengar. Yesus bisa dilihat kagak? Jawab. Saya jawab. Ya, Yesus bisa Iya, saya dilihat kagak? jawab. Jangan Ya, Yesus wek-wek. bisa dilihat kagak? Gimana sih? Bisa Kita Yesus jawab itu bisa ini. dilihat kagak? Oke. Yesus itu bisa Tidak dilihat seorang. kagak?
Iya, tidak seorang pun yang pernah melihat Allah. Nah, terus Yesus bisa dilihat. Tetapi Yesaya pasal 6 ayat 5, Yesaya pasal 6 ayat 5, mataku telah melihat Allah. Ya. Kalah aku bila aku najis bibir. Nah, berarti Yesus bohong. Berarti Yesus yang dilihat bohong. Yesaya itu Yesus. Yang dilihat, Berarti Yesus bukan bohong. Yesus bohong. Ya, Yesus mengatakan tidak ada yang bisa yang pernah melihat Tuhan. Ayo. Oh, betul, Yesus gak bohong. Ya, Kamu yang ternyata bohong. Anda Kamu menunjukkan yang bohong. dalil ada yang pernah melihat Tuhan. Berarti Yesus bohong. Yesus tidak pernah bohong. Kamu yang bohong. Begini teman-teman. Teman-teman, Yesus satu mengatakan, dengar. Yesus mengatakan bahwasanya Bapa itu tidak bisa dilihat, suaranya tidak pernah Anak tunggal. didengar. Yohanes 5 Anak nomor tunggal yang 37. menyatakannya. Ya, Yesus yang mengajarkan Iya, itu. suara. Iya betul. Dengar, Yesus dengar, itu dengar. betul. Ini dengar saya. Ya gimana sih? Yohanes 1 nomor 18 di situ dikatakan Yesuslah yang punya hak untuk mentafsirkan, menjelaskan, menguraikan tentang Elohim. Betul? Aduh. Betul? Lain Betul? yang dibahas, lain yang kamu ngomong Ya. ini Zuma. Begini Zuma. Yohanes 1 nomor 18. Kamu Aku ulang tidak lagi. bisa, kamu Aku ulang tidak lagi. bisa menjawab ini. Dengar dulu, saya Ulang- jawab ya, ulang saya jawab lagi. ya. Oke, Ulang saya lagi. jawab ini. Oke, saya jawab. silakan. Saya jawab nanti Apa- kamu yang jawab ya. Apa penafsiran Kamu tunggu dulu. dengar. Tunggu dulu. Apa penafsiran dan Saya tunggu penjelasan Yesus penafsiranmu. tentang Elohim? Saya tunggu penafsiranmu, saya tunggu penjelasanmu yang nggak bisa bantah itu nanti. Ya, teman-teman, lihat ya. Ini Saya bantah itu. mulut besar aja, ini otak kosong, mulut lebar. Ada kok mulut lebar, Yesus otak kosong. Kamu mentafsirkan. yang dulu, kamu nggak bisa jawab Yesus ini. menjelaskan Dengar. tentang Elohim yang mengutus para nabi. Menurut Perkataan- Yesus, dengar. Menurut Yesus, apakah Elohim itu bisa menjadi manusia? Jawab. Bisa lah. Bisa. Di mana Yesus mengatakan itu? Oh, firman itu telah menjadi daging. Ya, Aimoto moderatorin ya, itu banyak yang ngaku otot-otot Aimoto ya. Yesus Motor yang saya menjelaskan tentang Elohim. Di mana Yesus kamu menjelaskan jelaskan bahwa Yesus, Elohim menjadi terima kasih. daging? Di mana? Kayaknya enggak Begini Zuma. Di mana Yesus menjelaskan Elohim jadi daging? Di mana? Di mute dulu host sama si Zuma ini banyak ngomong yang nggak ada isinya ini. Cuma ngocok-ngocok aja. Begini. Si Zuma tadi kan bilang teman-teman di atas dan di bawah. Gurunda Zuma yang kalian agungkan ini nih berkata bahwa Elohim itu terlihat. Tadi di Yesaya si Gurunda bilang, kalian bilang Elohim terlihat. Ya Allah Dengar ya dulu. Karim. Tetapi si Yesus, Tuhan itu Yesus tidak deng- bisa terlihat. Kang Dengar dulu. Trep. Iya. Suaranya Yang tidak mengatakan didengar. Tuhan bisa terlihat itu ente. Bahkan Dengar Tuhan dulu. menjadi manusia yang ngajarin itu Dengar ente. dulu. Justru yang saya Teman-teman di tanya, bawah. di mana Yesus mengajarkan Teman-teman. bahwa Elohim itu bisa menjadi Kasih daging? kesempatan dulu Zuma, kasih kesempatan dulu. Di mana Kasih Yesus kesempatan dulu sama menjelaskan? saya. Dengar. Pasang otakmu Oke. kalau masih bisa berfungsi. Di mana Yesus mengajarkan bahwa Elohim itu bisa jadi daging? Di mana? Kasih kesempatan dulu orang ngomong. Iya di mana loh? Ini kalau dia Gurunda. ngomong pasti beda Gurunda bukan jawabannya. denger. Bukan dengar, Gurunda dengar. Penjelasan Ini saya coba dengarkan Sepakat. penjelasan saya. Pertanyaan saya, di mana Yesus mengajarkan Nggak ada, bahwa nggak ada, Elohim nggak ada. bisa menjadi manusia? Di mana? Nggak ada Yesus ngomong begitu. Berarti yang mengajarkan Anda bahwa Elohim menjadi anak Maria itu siapa? Rosetan. Paulus. Oke teman-teman, dia sudah mengakui Yesus tidak pernah mengatakan itu. Aduh. Sementara dia mengakui bahwa Tuhan pencipta langit dan Teman-teman bumi di bawah. menjadi daging kata tadi. Dia mengatakan Yesus itu Teman-teman di adalah bawah. malaikat. Si Zuma, Oke? Dengan kata Zuma tidak lain, bisa bantah orang-orang Yohanes Kristen 1:18. di dalam beragama yang mempengaruhinya dan mengajarkannya serta membimbing dia, orang Kristen ini adalah setan, iblis laknatullah alaihi. Demikian saudara-saudara,
lawak-lawakan yang selalu dipersembahkan oleh cuplis, cukup percaya iblis. Hukum-hukum Tuhan ditinggalkan. Aduhai, aduhai, aduhai. Ayo Oke, Bapak, silakan moderator dulu dilanjut. ya. Saya izin sholat. Silakan dilanjut. Banyak Saya berangkat ke Golgota dulu. Ya, lanjut teman-teman. Saya juga mau berangkat dulu, mau ngajar gitar. Sampai ketemu lagi ya. Terima kasih. Ya, Semuanya, akhi. Zuma, Ya, akhi. semua, Kiai Insya Santa Allah. semua. Semoga Baik, tamatlah baik. riwayat ini Sabar, sabar. para pemalsu kitab suci. Amin, amin. Amin, amin. Silakan Nahi. Oke, teman-teman. Banyak konten ngantri. Saya kebetulan harus berangkat ke Golgota ini, Bang. Hari Ahad kan. Besok kita mau potong ini, mau potong korban. Kalau di sebelah kan potong Tuhan, kita potong hewan aja gitu ya. Oke, teman-teman semuanya. Kalau saya sudah turun berarti jaringan saya sudah sampai ke gunung. Ya. Subhanakallahumma bihamdi. Dulu ke itu Gurunda. Ya, teman-teman yang ada di channel Zulkifli Bas Official, silakan bergeser ke channel Family Bang Suma. Ya, itu adalah channel cadangan kita yang akan kita pakai untuk bertarung juga. Silakan teman-teman. Dimohon dengan hormat 1.200 pasukan yang ada di Zulkifli Bas ini untuk bergeser ke Family Bang Suma, channel Family Bang Suma. Oke, untuk menyaksikan lawak-lawakan dari penyembah. Iya, penyembah cuplis. Ya gimana Bang? Cuma tapi jangan bergeser dulu. Mau Yang kemana? nggak apa-apa Bang, nggak apa-apa. Saya hanya untuk sebentar aja. Sebentar malam kita jumpa lagi insyaallah ya, teman-teman ya. Oh. Terima kasih banyak ya. Semoga kita semuanya memiliki akal. maaf saya bercanda. Subhanakallahumma bihamdi asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Salam tauhid, salam satu Tuhan. Jayalah Islamku, jayalah Indonesiaku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wahai umat Islam, Waalaikumsalam. rapatkan barisan dan luruskan shaf. Silakan Adinda Kuryosmoto, guru saya Bang Arif dan saudara Morris, Bunda Rahma dan juga Panglima tertinggi Kian Santang. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.